Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki pertemuan kedua untuk membahas kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Tujuan pembelajarannya: 1. Memahami kerajaan Islam di Riau. 2. Memahami kerajaan Islam di Jambi. 3. Memahami kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Kita bahas dulu tentang kerajaan Islam di Riau. Kerajaan Islam di Riau itu ada 3. Yang pertama Siak, lalu yang kedua Kampar, lalu yang ketiga Indragiri. Ketiga kerajaan ini tadinya dikuasai oleh kerajaan Melayu, kerajaan Singasari, kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai dengan ke-14. Lalu ketiga kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan yang bercorak Islam pada abad ke-15. Ketiga kerajaan ini dikuasai oleh Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Raja pertama Siak yaitu Raja Hasan putra Ali Jalal Abdul Jalil. Lalu raja pertama Kampar yaitu Raja Muhammad. Lalu raja pertama Indragiri yaitu Raja Husain. Ketiga raja ini berasal dari Malaka. Kenapa berasal dari Malaka semua? Kembali lagi, ketiga kerajaan ini dikuasai oleh Malaka. Lalu Raja Hasan putra Ali Jalal Abdul Jalil itu dia bersaudara dengan Raja Husain. Itu merupakan raja dari Indragiri ya. Kita masuk ke kerajaan Islam di Jambi. Kerajaan Islam di Jambi itu mengalami Islamisasi pada abad ke-9 atau abad ke-10 sampai dengan abad ke-13. Islamisasi di Jambi itu tidak semua langsung Islam gitu. Mereka itu mengalami melalui proses, yaitu Islamisasinya itu terbatas melewati perorangan gitu. Lalu raja pertamanya itu Raja Kayu Hitam yang merupakan anak dari Datuk Berhala. Datuk Berhala sendiri itu dia berasal dari kerajaan Turki. Lalu kita masuk ke kerajaan Islam Sumatera Selatan. Kerajaan Islam Sumatera Selatan itu mengalami Islamisasi pada abad ke-15. Lalu pada abad ke-16 menjadi daerah terpenting, yaitu Palembang ya, daerah terpenting. Saking terpentingnya itu pada saat itu disebut dengan Pulau Emas karena banyak negara-negara yang datang ke Palembang untuk melakukan perdagangan. Anak-anak tolong dicatat ya, menurut kalian dari awal sampai akhir tadi tolong dicatat yang terpenting saja, yang menurut kalian penting untuk dicatat. Lalu Sumatera Selatan itu pada awal ke-16 dikuasai oleh Demak. Dikuasai oleh Demak. Lalu raja pertamanya itu Raja Rodim. Karena dikuasai oleh Demak pada awal abad ke-16 itu, Palembang sebagai pusat penguasa muslim sejak 1550. Tokoh pertama yang tercatat menjadi sultan itu yaitu Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mukminin Syahid Al-Imam. Hubungan Palembang dengan VOC. VOC itu apa sih? VOC itu adalah Persekutuan Dagang Hindia Belanda yang didirikan pada 20 Maret tahun 1602 ya. Ingat dan kalau perlu dicatat, yaitu VOC itu adalah Persekutuan Dagang Hindia Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Lalu VOC mengirim wakil dagang pada tahun 1658. Wakil dagangnya itu bernama Wacer dan Jakarta. Wacer dan Jakarta ini dibunuh dan kapal mereka dibakar. Karena Wacer dan Jakarta ini dibunuh dan kapal mereka dibakar, VOC tidak terima. Lalu mereka melakukan penyerangan pada tanggal 4 November tahun 1658. Tahun 1658 ini mereka melakukan pembakaran seluruh wilayah Palembang, termasuk dengan pemukiman Kuta. Pemukiman Kuta sendiri ini dihuni oleh
orang Cina, orang Portugis, orang Arab, dan bangsa-bangsa lainnya. Pada peperangan atau penyerangan ini, Foce bukannya menang, malah kalah. Yang menang itu adalah Palembang. Lalu lalu mulai membangun Masjid Agung. Masjid Agung pertama dimulai dibangun pada tanggal 28 Jumadil Awal tahun 1115 Hijriah atau 26 Mei 1748 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I. Baik, cukup sekian dari Ibu materinya untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.